pas masih kuliah itu saya pernah meng-host talk show di jurusan saya teknik kimia untuk para siswa-siswi SMA yang penasaran teknik kimia itu seperti apa. Dan kita kan jelaskan teknik kimia itu pelajaran yang mempelajari proses produksi dan lain-lain. Tiba-tiba ada anak SMA bertanya seperti ini, kakak, ngapain sih kita belajar teknik kimia susah-susah kayak gitu? Sekarang loh main TikTok aja bisa jadi kaya kok. Ya kan? Value Nah, proposisi nih. itu kembali lagi ke value anak itu. Iya. Kalau cuma saya bisa jawab, misalnya saya jawab, tapi teknik kimia juga bisa kaya loh. Kita ini kebutuhan industrinya segini setiap tahun. Itu nggak ngasih apa-apa. Apa bedanya sama AI? Iya. Kita tuh harus bisa menjelaskan bahwa kaya itu bukan jadi tujuan suatu disiplin ilmu. Disiplin ilmu untuk mengembangkan ilmu tersebut dan juga supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya ada disiplin ilmu tertentu. Itu kan nggak bisa ditanamkan oleh AI. Iya. Passion nggak bisa tanamin AI itu juga. Iya passion. Dan berarti guru juga dengan alasan yang disampaikan oleh anak SMA ini, berarti kan guru juga ketika mendorong muridnya belajar, nggak bisa lagi dibilang kamu harus rajin belajar supaya nilaimu tinggi, kamu bisa kuliah di tempat yang baik. Kamu kuliah di tempat yang baik, lulus dapat kerjaan, gajimu gede. Karena pada dasarnya seringkali motivasi yang digunakan untuk mendorong anak itu belajar dengan sungguh-sungguh adalah ujung-ujungnya kerja untuk menghasilkan gaji yang tinggi. Makanya sekarang anak bilang, lah kalau saya TikTokan rekaman 2 menit bisa viral, saya bisa dapat jutaan rupiah dalam waktu sekejap, ngapain saya belajar ngafalin periodik tabel unsur gitu misalnya, atau belajar limit turunan matematika buat kepala gatel gitu istilahnya. Pemberian jadi sekarang makna itu penting sekali. Jadi guru juga harus bisa reframing ya. Saya mendorong anak saya ini belajar sungguh-sungguh, itu nggak lagi bisa untuk bilang nilaimu tinggi, kuliah tempat baik, kerjaan baik, gajimu gede gitu. Kita bicara ini udah level narasi nih dari tadi ya. Saya perhatiin nih gitu. Jadi satu hal yang AI itu dia bisa lakukan adalah dia bisa melihat data, dia bisa membaca data, bahkan dia bisa memperkirakan tren. Iya. Dia bisa mengusulkan narasi-narasi apa yang cocok untuk tren ke depan. Bisa. Iya. Tetapi yang dia nggak bisa adalah passion dan sebetulnya cerita yang ada di belakang, yang cerita yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu nggak bisa. Dan di sini ya hal-hal yang memajukan peradaban ke level selanjutnya itu selalu bersentuhan dengan manusia. Dan di sana perlu yang namanya bijaksana. Itu yang nggak bisa oleh AI kerjakan. Itu nggak akan bisa. Saya ambil contoh misalnya ya. Kenapa sih kita memproduksi material baru? Misalnya dalam ilmu material ya. Iya. Oh kan udah banyak material. Tekstil udah ada material banyak. Lalu kemudian polimer udah banyak sekali. Ngapain bikin lagi? Nah, ternyata itu ada bagian-bagian tertentu, alasan-alasan tertentu yang mungkin bijaksananya ada di sana. Misal contoh nih ya. Sekarang lagi perang dagang kan? Iya. Betul nggak? China bilang, oke, kita stop rare earth mineral ABC, nggak boleh ke Amerika. Logam langka. Iya, logam langka ya. Apa logam yang dipakai untuk misalnya coating lensa kamera, ya kan? Lalu kemudian untuk mobil listrik, untuk misalnya alat penglihatan malam gitu ya. Itu kan nggak bisa. Tapi pertanyaannya apakah Amerika akan diam saja? Enggak. Amerika kan belajar cari cara memutari itu. Gimana caranya? Saya nggak usah beli dari China, ya kan? Barang-barang baru. Nah, ketika frontier ini muncul nih, itu juga akan menimbulkan yang namanya kemajuan di dalam peradaban, dan itu perlu manusia. Karena yang mendrive itu manusia. AI kan nggak punya motivasi. AI. Apalagi dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak ada rekor, unprecedented. Iya. Jadi apa ya? Berarti inovasi. Jadi sekarang ini dengan keadaan AI seperti ini, kita seharusnya mendorong, kalau kita bicara dari segi pendidikan ya, kita harusnya mendorong anak-anak itu berimajinasi untuk kehidupan masa depan. Untuk kemajuan peradaban. Jadi mereka itu menjadi pribadi yang bisa mengantisipasi dan melihat bahwa ini apa nih yang jadi bukan lagi sibuk di fakta-fakta yang ada, tetapi mulai berimajinasi dan membayangkan ini nanti apa yang ada, apa yang nggak ada, apa yang nanti kira-kira bisa terjadi, walaupun ya namanya unprecedented kan itu sesuatu yang tidak terkira, tidak diantisipasi, tetapi kita melahirkan menggugah
untuk anak-anak ini tidak terpaku kepada apa yang ada sekarang gitu. Iya. Jadi selalu melihat ke depan, selalu melihat ke depan. Iya.